Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan sifat-sifat baja dan beberapa teori-teori cara menghitung struktur baja satu, yaitu struktur tarik. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas latihan soal ya. Ya, kita langsung bahas belajar langsung untuk latihan soal baja satu, khususnya untuk struktur tarik. Nah, ini saya ada contoh kasus struktur baja tarik ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi soalnya itu adalah bila rasio beban hidup dan beban mati sama dengan 3, L per D sama dengan 3, hitunglah beban kerja yang dapat dipikul oleh profil L siku ya, profil L siku 100 100 dengan ketebalan 10. Nah, di sini menggunakan baut diameter 16 mili yang disusun seperti dalam gambar. Ini perlu saya jelaskan sebelumnya. Nanti baik nanti ada tugas, habis ini saya kasih tugas, nanti saya upload di SIM Akademik. Oh ya, jangan lupa hari ini Anda silakan absen di SIM Akademik. Sebelumnya itu nanti ada tugas 1 ya, sebelum UTS itu ada tugas 1. Nah, di tugas 1 inilah nanti contoh soal seperti ini akan muncul gitu ya. Termasuk nanti kisi-kisi saya kasih kisi-kisi untuk UTS. Soal UTS bagaimana Pak? Iya, seperti yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi disimak betul, dipelajari betul, nanti bisa dipelajari di rumah sendiri. Oke, ini diketahui BJ37 ya, BJ37 dengan FY 240 MPa, F ultimate-nya 370 MPa. Jadi nantinya itu ada diketahuinya ya. Jadi ada soal Anda kerjakan, pertama diketahui apa ya, diketahui, lalu ditanya, lalu dijawab. Begitu ya, caranya mengerjakan begitu. Dan jangan lupa digambar ya, seperti ini. Jadi soalnya ada dalam bentuk kalimat, nanti Anda gambar ya. Jadi saya kasih soal, Anda terus digambar. Kita orang teknik ya, saya biasakan mulai dari dini, nanti semester berikutnya juga akan kita terjemahkan di gambar. Kita orang teknik, teknik sipil, itu harus berpikir secara sistematis dengan gambar. Jadi kalau tidak ada gambar ya menjadi sangat aneh ya. Jadi bagi yang sudah bekerja itu pasti paham nih, apa nih kegunaan gambar. Proyek apapun pasti digambar. Mulai dari semester 3 saya biasakan mahasiswa untuk menggambar. Ini contohnya. Ini contohnya ada gambar siku dibaut ya. Ini siku dibaut dengan suatu profil tertentu, ini profil lain ya, profil baja lain, dan dia dibaut. Nah, ini bautnya nih yang ada arsiran ini. Ini sambungan baut ya. Jadi ini sambungan bautnya di sini. Oke. Ini kalau dibuat penampangnya itu seperti gambar sebelah ini. Jadi ini kalau dilihat dari samping, ya, dilihat dari samping itu terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baut. Ya. Ada 5 baut dengan jarak, ya, jarak antar baut ini tertera 5 kali 50. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setiap plong di sini itu adalah 50. Satuannya apa Pak? Satuannya milimeter. Ya. Lalu dengan ini ketinggian di sini itu adalah 40 gitu ya. Oke, ini T arah ke kanan itu maksudnya adalah tarik ya.
ditarik sebesar T ke kanan ya, begitu. Nah, ini cara menjawabnya. Konsep dasarnya adalah VTN ya, harus sama dengan V kali Agros kali FY ya. Agros ini apa Pak? Agros ini adalah area gross. Area gross ya. Gross itu masih bruto dikalikan FY ya, FY-nya tadi 240 ya, ini kelihatan ya. Agrosnya dari mana Pak? Nah, agros di sini Anda menghitung penampangnya. Nih, luasan penampang ini berapa? Gitu ya. Kalau 100 kali 100 itu kan berarti ada 100 mili ya, ini lebarnya 100 mili. Nah, ini juga tingginya juga 100 mili ya, dengan ketebalan 10 ya. Nah, itu dihitung ya. Jadi penampangnya ini dihitung nih gitu ya. Nah, paling mudah bagaimana Pak? Paling mudah Anda tinggal lihat di tabel profil ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Anda harus punya yang namanya tabel profil baja. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendesain struktur baja, di mana struktur baja itu harus yang ada di lapangan ya. Jadi desain itu sesuai dengan barang-barang atau profil-profil yang ada di lapangan. Nah, berikut dengan keterangannya ya. Agros ini nanti Anda bisa lihat di tabel profil. Jadi profilnya misalkan siku ukuran 100 kali 100 kali 10, nanti ditarik ke kanan itu ada yang disebut dengan area. Nanti di area di situ akan ketemu sekian, 190, 20, 1920. Tinggal dikalikan. Ya. Terus hasilnya sama dengan 41,472 ton. Anda harus ingat satuan. Ya, ini pelajaran SMA kalau satuan ya. Satuannya di sini milimeter, area berarti milimeter per segi. MPa itu Newton per milimeter per segi. Berarti kalau ini dikalikan 0,9 kali 1920 kali 240 ya, satuannya menjadi Newton. Baru Anda ubah ke ton ya, begini. 1 ton berapa Newton Pak? 1 ton 10.000 Newton. Ya, 10.000 Newton. Ingat hukum Newton. Ya, W sama dengan M kali G, itu SMA. Saya tidak ngulang lagi di sini ya. Ya, Anda sudah kuliah, sudah harusnya paham merubah satuan dari Newton ke ton atau sebaliknya. Oke, saya lanjut. Ini adalah kondisi leleh, ya, kondisi leleh. Kondisi leleh diambil dari FY, ya, FY-nya ini dengan menggunakan agros. Nah, kalau kondisi fraktur, Pak, lain lagi. Kondisi fraktur itu ada kondisi AN1, yaitu dari agros, agrosnya tadi 1920 dikurangi. Dikurangi apa ini Pak? Dikurangi lubang. Ya. Jadi ini oleh sebab di sini ada baut, maka profil ini mengalami perlemahan. Jadi ada lubang-lubang ini. Ya, 16 ini diameter tadi yang di atas diketahui diameter bautnya adalah 16 mili. Ya, 2 mili ini apa Pak? 2 mili ini spare. Jadi kalau Anda mau ngebor suatu profil baja, mau dipasang baut 16 mili, Anda harus bor itu lubangnya ini harus lebih besar daripada bautnya. Jangan dipas, kalau dipas tidak bisa masuk bautnya di sini. Sehingga 16 plus 2. 10 dari mana Pak? 10 ini adalah tebalnya ini ya. L-nya ini adalah 10 ya. Sama dengan 1740 mm persegi. Nah, di sini pakai agros 90,6%-nya ini agrosnya ya. Jadi kita bisa cek dari mana Pak 90,6% agrosnya ini? Dari perbandingan 1740 dibagi 1920.
Sehingga ketemunya sekian persen, 90,6% agros. Oke, AN2. Yang selanjutnya yang kedua adalah agros, tetap di sini ada agros, di sini dikurangi dengan 2 kali tebalnya 10 ya, dikali dengan 16 plus 2 ini tadi lubangnya. Ya, jadi 2 kali 10 ini ada 2. Karena apa 2 ini? Nah, ini ada 2 sisi nih. Ya, ada 2 sisi, 1, 2. Sehingga ini ada 2 ya, dijumlah dengan 50 kuadrat. 50 dari mana? 50 ini adalah jarak antar baut. Ya, ini ya kelihatan ya, ini ya. Jarak antar bautnya ini 50 kuadrat dikalikan dengan tebalnya dibagi dengan 4 kali 40 ya. 4 kali 40. 40-nya dari mana? Dari sini. Ya, sehingga ketemulah di sini bahwa 1716,25 mm persegi. Ini tinggal Anda berapa persennya, Pak? Tinggal dibagi 1716,25 dibagi 1920. Ketemunya 89,4%. Nah, AN ini menentukan yaitu ada 85% agros. Ya, AN-nya kita coba di 85% agros yaitu 0,85. 0,85 dikali dengan 1920 itu sama dengan 1632 mm persegi. Nah, ini kita cari apa lagi, Pak? Cari U-nya ya. U-nya itu adalah, ini rumus ya, Anda nggak usah bingung. Yang kalau yang ada di sini itu rumus. U-nya adalah 1 minus X ya. Di sini X ya. X bertanda strip atas dibagi L ya. Itu sama dengan 1 dikurangi X-nya ini 28,2. Dari mana ini loh X-nya? Jadi jarak antara bidang profil dengan ini baut ya, baut yang terluar ini. Ini jaraknya adalah 28, ini tadi 28, mana tadi ya? 2 di sini 28,2 ini. Ini diketahui ya, ini diketahui. Lalu panjangnya berapa? L ini adalah length atau panjang. Itu adalah 4 kali 50. Anda bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rong. Jadi kalau jarak total seluruh profilnya 5 kali 50. Tapi kalau bautnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rong dari baut. Sehingga di sini 4 kali 50. Ketemulah U-nya adalah 0,86. AE, area efektif. Disingkat AE di sini. EE di sini adalah efektif ya, itu adalah U dikali AN ya. U-nya tadi 0,86 dikalikan dengan yang kita hitung tadi 85% agros ya, 16 atau 1632 itu ketemunya sekian. 1403,52 mm persegi. Nah, VTN sama dengan ya ini konsep awal ya, VTN sama dengan VAE kali FU. Nah, ini kondisi fraktur. Fraktur itu apa sih, Pak? Fraktur itu sampai dengan putus. Ya, kita maksimalkan dia sampai dengan putus. Ya, sama dengan di sini V-nya kita pakai sesuai SNI adalah 0,75 untuk tarik. Gitu. Langsung kita kalikan ini tadi ya. Di sini ada AE efektif, yaitu kita sudah ngitung dari atas 1400 sekian, itu dikalikan dengan 370 MPa atau Newton per milimeter persegi. Ya, nanti dibagi dengan ini 0,75 ini ya, dikalikan dengan 0,75. Sehingga hasilnya adalah 38,95 ton. Ini awalnya Newton ya. Ingat ya tadi satuannya Newton, lalu Anda ubah sendiri menjadi ton. Newton ke ton berarti dibagi 10.000. Gitu. Jadi tahanan rencana TD-nya ini rencana ini belum selesai. Ya, kalau yang ditanyakan ini adalah
rasio beban hidup, beban mati, LD sama dengan 3, hitunglah beban kerja yang dipikul oleh ini. Ya ini kalau yang ditanyakan hanya kekuatannya itu adalah 38,95 ton. Ingat ya, di sini dan di atas lebih kecil yang di bawah. Kondisi leleh dan kondisi fraktur ternyata ada kasus tertentu yang kondisinya tidak seperti ini. Khusus di kondisi ini, gambar ini, ternyata kondisi fraktur lebih kecil daripada kondisi leleh. Bisa jadi sebaliknya, ya dengan bautnya lebih sedikit mungkin atau mungkin bautnya cuma satu, bisa jadi itu kondisi lelehnya ini justru lebih kecil daripada yang apa itu namanya banyak bautnya, ya jadi perlu dihitung. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa paling kecil adalah kondisi fraktur. Ya sudah, pakai yang paling kecil ya. Saya ulangi lagi, Anda silahkan pakai yang paling kecil. Ya, kalau di atas ketemu berapa kondisi leleh, kondisi fraktur ketemu berapa, Anda pilih yang paling kecil ya. Ya, jadi ini yang lebih aman, lebih safety gitu ya. Nah, ini ada ditanya sampai ke rasio pembebanan sehingga Anda tahu di SNI itu peraturannya adalah 1,2D plus 1,6 L. Ya, sehingga di sini 38,95 ton ini sama dengan 1,2D plus 1,6. 3D dari mana? 3D dari ini. Nah, ini ada perbandingannya 3 kalinya sama dengan 6D. Oke, diperoleh D-nya sekian ton, 6,49 ton, L-nya adalah 19. L ini left. Anda harus sering belajar SNI ya, sehingga saya tidak ngulang lagi. D-nya ini kan dead ya, 1,2 dead load plus 1,6 live load atau beban hidup. Ya, Anda baca di SNI, sedikit-sedikit Anda baca di SNI. Ya, diperoleh di sini adalah 19,47 ton, beban kerjanya D plus L ini adalah 6,49 ditambah 19,47 ya kira-kira ya 25,96 ton. Nah, bila digunakan baut berukuran besar, jumlahnya menjadi lebih sedikit, atau bila tebal plat sayap cukup tipis, maka perlu ditinjau keruntuhan geser blok. Apa itu Pak geser blok? Geser blok itu terjadi ketika yang kalah bukan profilnya, bukan bautnya, tetapi platnya ini. Jadi platnya ini ada kemungkinan sobek. Ya, ini ada bautnya kuat. Ya, tapi ketika ditarik yang kalah dia antar baut ini sobek. Ini yang dibahas di bawah yang disebut dengan keruntuhan geser blok. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada contoh lagi nih. Ini ada contoh siku, cuma dia lebih sederhana ya. Lebih sederhana di sini bautnya cuma satu. Ya, satu baris maksudnya ya. Satu baris artinya di sini ada 1, 2, 3, 4 ada 4 baut. Sama. Soalnya adalah kalimat nanti perlu digambar, diterjemahkan digambar ya. Hitunglah tahanan rencana komponen struktur tarik berikut yang terbuat dari profil L 80-88, mutu baja BJ37, diameter bautnya 19. Oke, kita gambar. Setelah digambar, ini adalah 22,6. Oke, senternya ini adalah ketemunya 22,6. Lalu di sini ada berapa baut, Pak? Ada 4 baut gambarnya. Ya, di sini ada 4 baut. Kondisi yang diarsir di sinilah yang disebut dengan geser blok tadi. Nah, ini diketahui jarak dari as baut ke atas, yaitu as ini ke atas ini 50 dan ke bawah adalah 30. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari kondisi leleh. Kondisi leleh seperti tadi, V TN sama dengan V agros kali FY. Sama dengan 0,9 kali 120, 1230. Dari mana? Dari tabel baja. Anda lihat tabel baja. Berapa area luasan dari profil ini. Ya, di tabel baja ada semua profil ya, mulai dari leg lip channel, kanal, siku, baik yang siku sama kaki maupun yang tidak,
lalu ada profil WF, ada profil Habim, ada profil hulu, ada profil double kanal, ada profil pipe atau pipa, itu ada semua di tabel profil berikut dengan data-datanya sampai dengan areanya ada. Jadi Anda nggak usah bingung ini. Ini cari di mana? Di tabel profil. Oke, saya lanjutkan ya. FY-nya di sini sama yaitu 240 MPa. Kenapa? Karena BJ37. Ingat BJ37 ini mutu. Mutu BJ37 berarti FY-nya 240 MPa dan F ultimate-nya adalah 370 MPa. Saya lanjut lagi. Kondisi fraktur sama seperti di awal tadi. Itu AN itu sama dengan yaitu tadi ya agros tadi 1230 dikurangi jumlah bautnya. Ini bautnya ada 8 ya. Yang di sini sisi sini 4, yang sisi di sini ada 4. Berarti 8 ya. 8 ini 19 tadi, bautnya pakai diameter 19 plus 2 ini karena supaya baut masuk harus ada spilling ya. Sehingga 19 plus 2. Sudah dihitung jadinya sekian, 1062 mm persegi. Nah, ini coba 0,85 agros, berarti 0,85 kali 1230 dikurangi dari ini 1045,5. Dari mana Pak 1045,5 ini? Ini itu dihitung ya, dihitung dari ini. 1230 dikalikan 0,85. Nanti dihitung sendiri dengan kalkulator. Nah, ketemunya di sini adalah 1045,5 mm persegi. Sama, cari U-nya. Sesuai rumus 1 minus, nah ini adalah X, ada X yang ada tanda atas, strip atas dibagi L. Ini 1 minus, nah ini sudah ada diketahui X-nya di sini adalah jaraknya ini adalah 22,6 ya dibagi dengan 90. 90 ini apa Pak? 90 ini adalah L ya ini ya. 90 ini adalah L. L-nya itu dari mana tadi? Dari tebal tadi, yaitu di sini ya. Ini ada 1, 2, 3. Ingat ya, rong antar baut. Ada berapa rongnya? Kalau ada 4 baut berarti rongnya ada 3, berarti 3 kali 30 sama dengan 90. Ketemulah 0,75. Kita pakai untuk menghitung A efektif, area efektif yaitu U kali AN ya. Sama dengan 0,75 dari sini itu dikalikan dengan 1045 itu tadi dari atas ini AN ini. Nah, setelah itu ketemu 784,125 mm persegi. Nah, ini baru kita masukkan di rumus dasarnya. VTN itu harus sama dengan VA efektif kali FU. 0,75 dikalikan dengan ini ya. A-nya sudah pakai yang A efektif, yaitu 784,125 dikali 370 Newton per milimeter persegi. Nanti diubah satuannya menjadi ton, yaitu besar 21,76 ton. Oke, periksa setiap geser blok. Ini yang saya tadi cerita bahwa ada kemungkinan itu di sini sobek ya. Bidang yang sobek itu yang diarsir ini. Maka dari itu kita cek geser bloknya ya. Geser bloknya di sini berapa Pak? Di SNI sudah diatur yaitu 0,6 kali FU ya di sini kali A efektif. Ya 0,6 kali 370 MPa tadi dikurangi 120 kurangi 3,5 ini 19 plus 2 tadi lubangnya ya dikalikan dengan 8. 8 ini apa? 8 ini tebalnya ya. 3,5 ini apa Pak? 3,5 ini adalah dari jaraknya ini ya, karena ini 4 ini kan 4 kali 30 120 ini 120. Nah, ini harus dikurangi 3,5. Nah, ini ada 3,5 di sini. Wah, ini sudah mau habis waktunya ini. Oke, sedikit saja. Oke, nanti bisa dipelajari ya. Nah, ini sehingga dijadikan ton ya. Jadi awalnya satuannya Newton, saya perlu ingatkan beberapa kali ini. Lalu Anda jadikan ton.
Ya, dari Newton ke ton sama ini 370, ini sekian, nanti ketemu 5,77 ton. Karena F-nya ini kurang dari ini rumus ya, Anda nggak usah bingung. Persamaan ini sudah rumus dari SNI. Nah, akibat dari ini maka TN-nya adalah 0,6 yang dipakai 0,6 kali FU dibagi ANV. ANV plus FY kali A gross yaitu 8,2 plus 240 ini kali 30 kali 8. Ini sama dengan 14,02 ton. Nah, TN-nya ini ternyata adalah 0,75 ya. V-nya dipakai 0,75 sehingga 14,02 ini harus dikalikan lagi dengan 0,75. Pak, kok banyak sekali sih Pak V-nya ini? Nah, ini sudah dari SNI ya. V-nya di sini dari SNI. Inilah sebab saya perlu cerita bahwa kalau desain bangunan itu sesuai SNI saja, sesuai, nggak usah lebih-lebihkan, sesuai SNI saja itu bisa dikatakan pasti aman. Ya, bisa dikatakan pasti aman. Kenapa? Karena sudah banyak angka keamanan di sini. Mulai dari 0,85 tadi direduksi jadi 85%, lalu di sini direduksi lagi, dikurangi lagi, angka keamanan ada 75%. Artinya desainnya itu sudah sangat mumpuni. Ya, kalau misalkan menggunakan SNI. Ya, bangunan-bangunan yang roboh itu pasti dia ada sesuatu hal sehingga dia tidak mengikuti aturan dari SNI atau tidak didesain sesuai dengan SNI. Oke, ketemunya adalah 10,515 ton. Nah, di sini setelah itu sehingga tahanan rencananya di sini menjadi sekian. Kenapa, Pak? Ini suaranya apa ya? Coba di-mute ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini paling kecil di sini kelihatan ya 10,515 ton ya. 10,515 ini dibandingkan dengan yang atas kondisi fraktur maupun kondisi leleh. Nah, sehingga dipakai yang mana, Pak? Dipakai yang paling kecil yaitu 10,515. Ingat-ingat ya. Ternyata di sini geser blok yang menentukan ya. Dari kondisi leleh dia masih tinggi 26 sekian ton, dari kondisi fraktur dia juga masih tinggi 21, sekian ton, di kondisi geser blok. Nah, ini yang kita khawatirkan dia sobek, geser di sini itu benar terjadi sehingga di sini lebih kecil yaitu 10,5 ton. Ingat-ingat kalau menghitung struktur tarik Anda harus menghitung sampai dengan geser bloknya berapa supaya aman. Jangan dihitung hanya berhenti di kondisi fraktur atau lebih-lebih hanya kondisi leleh. Nah, tuh. Oke. SNI menyarankan jarak minimal antar alat pengencang adalah 3 kali diameter nominalnya. Di SNI itu sudah diatur bahwa jarak antar baut itu 3 kali D di SNI. Kalau kita cek di soal ini, diameternya 19 ya, diameter ini 19, harusnya 3 kali 19 nih jaraknya. Ya, 3 kali 19 berarti 57 ya. 57. Harusnya ini minimal 57 di sini. Nah, kalau yang di sini terlihat ini hanya 30 ya. Sehingga pasti dia sobek. Pasti dia sobek. Hal ini perlu saya cerita. Sehingga perlu dicek sampai geser. Oke, sekilas saya lanjutkan lagi. Ini ada contoh lagi. Ini yang disambung atau struktur tariknya adalah plat. Nah, kalau tadi profil ya, siku kan ini plat. Nah, ini kelihatan ya platnya saya di sini ya. Ini ada baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, kenapa Pak dibuat zigzag seperti ini? Ini untuk mendapatkan yang paling optimal. Kenapa Pak kalau misalkan nggak dibuat lurus saja? Ya, lurus seperti ini misalkan, seret, begini, tulis semua, bautnya dipasang semua 10 di sini, seret. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan lemah di lubang-lubang bautnya ini ya. Sehingga dia akan sobek di lubang-lubang baut. Oleh sebab itu dibuat zigzag seperti ini. Anda kalau lihat sambungan-sambungan baut,
yang tarik ya, terutama yang tarik bukan yang tekan, itu dia dibuat zigzag supaya untuk ini tadi menghindari sobek dari profilnya. Jadi bautnya kuat. Rata-rata kegagalan struktur yang Anda jumpai ya, kalau Anda bisa lihat di Google, kebanyakan itu malah justru bautnya yang kuat. Nah, profilnya ini entah pakai plat, entah pakai profil WF atau suiku, itu yang kalah. Sobek, ada yang sudah fracture ya, artinya sudah failure, sudah sangat, ada yang putus ya, ada yang melengkungnya sudah luar biasa di luar kapasitasnya. Nah, kalau bautnya pasti kebanyakan kuat karena baut yang dipakai di Indonesia menurut TSNI paling tidak harus mutunya harus lebih besar daripada profilnya, yaitu menggunakan baut mutu A325, ASTM A325 ya. Nah, itu sudah paling tidak dikategorikan baut mutu tinggi, atau paling tidak di bawahnya ada baut 8.8. Mungkin yang sudah kerja di project ya sudah tahu itu baut A325, baut 8.8, dan tidak disarankan di bawahnya. Kenapa? Karena kalau disarankan di bawahnya itu mutunya hampir sama dengan profilnya, sehingga dikhawatirkan bautnya yang kalah. Jadi konsep dari baja itu, kita mendesain suatu struktur sambungan yang harus kuat, bahkan lebih kuat dari profilnya. Jangan sampai lemah di sambungan. Itu sudah bisa diprediksi bahwa nanti terjadi beban yang berlebih atau kondisi tertentu, pasti dia akan rusak atau gagal di sambungan. Nah, konsep dari SNI adalah sambungan sekuat profil. Nah, itu konsep dasarnya. Ya, syukur-syukur lebih kuat dari profil. Sehingga kalau misalkan kalah, jangan kalah di sambungan. Dan kalah profilnya. Baik, saya rasa hampir sama ya. Bedanya di sini. Ini ngitungnya sama, ngitung U, ngitung TN. Bedanya di sini. Saya coba ini Anda perhatikan sebentar ya. Ini ada simulasi. Bedanya di sini ada simulasi. Simulasi 1, 3, 1 ini. 1, baut 1, 3, 1. Artinya dia disimulasi bahwa baut sambungan struktur ini akan sobek di sini. Ini sobek, seret di sini, terus ini ke sini juga sobek, ini ke sini juga sobek sampai ke bawah. Ya, bautnya utuh tapi dia sobeknya di sini karena di sini ada perlemahan lubang. Ya, ada perlemahan lubang sehingga dia sobek di sini, sobek di sini, sobek di sini. Nah ini dihitung sampai ketemu sekian, ketemunya 47,35 ton. Lalu ada dia perkirakan nanti sobeknya zigzag. Dari sini sobek ke sini, ya dia dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 yang di tengah sini, 3 ke 2 yang zigzag sini, ya habis 2 ke 1, 1 terus dia sobek turun ke bawah di sini. Nah, ketika sobek di bawah di sini, itu nanti kita hitung ya berapa kekuatannya. Yang jelas dengan bidang yang semakin panjang seperti ini, nah itu pasti lebih kuat, betul ternyata. Itu dia bisa mampu sampai 50,95 ton ya. Yang dipakai yang mana Pak? Yang dipakai adalah yang paling lemah ya nantinya ya. Ini sudah ketahuan ini 50,95 ton, yang atas ini 47,35. Lalu kita ada kemungkinan lagi simulasi sobeknya 1, ya ini dari atas sobek ke nomor 1, 1, 2, ya, habis itu kedua lagi di sini, habis itu ke 1 lalu sobek ke bawah. Ada kemungkinan di situ kita coba menghitung ya, menghitung dengan gayanya ini 90% T-nya, ternyata ketemunya adalah 55,94 ton. Berarti yang paling kecil adalah 131, 131 sobek. Nah, ini yang dipakai, yaitu kapasitasnya dia adalah 47,35. Jadi ketika ini ditarik TN ini, ya ini lambangnya tarik, itu dia akan sobeknya di sini 131. Ya, dengan